Jadi gitu kira-kira Bang Karni, saya ulang, kenapa kemudian Ibu Mega merasa kenapa kami dibeginikan, salah saya apa? Mungkin 3. Ya, saya ulang lagi, yang pertama kali mengibarkan bendera perang itu adalah Bu Mega karena menolak 3 periode. Kemudian Ibu Mega juga menolak keberlanjutan kekuasaan dalam arti keberlanjutan jabatan yang diteruskan oleh keluarga tanpa proses yang mumpuni menurut saya. Kemudian yang ketiga adalah Ibu Mega, mudah-mudahan saya tidak salah, satu-satunya ketum parpol yang belum bisa ditundukkan oleh Pak Jokowi. Demikian Bang Karni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Karni, saya bisa komentar sedikit. Silakan. Kalau saya sih nggak setuju judulnya ya, perseteruan Megawati versus Jokowi, makin runcing. Saya tidak merasa Ibu Mega sedang berseteru dengan Pak Jokowi. Karena bagi kita, ketika Pak Jokowi mengambil jalan yang berbeda dengan pilihan partai, PDI Perjuangan, Ibu Mega dengan Jokowi itu sudah selesai, Pak. Kita sudah cut loose. Ya, tidak ada dari sisi PDI Perjuangan tindakan-tindakan atau gerakan-gerakan politik yang bisa dianggap sebagai perseteruan dengan Jokowi. Yang ada adalah perbedaan sikap politik, perbedaan cara pandang, perbedaan landasan filosofis dalam penyelenggaraan kekuasaan. Mulai dari bagaimana MK ditelikung, bagaimana terjadinya TSM yang paling parah dalam sejarah kita, bagaimana kemudian keputusan MA, bagaimana kemudian sekarang aparat penegak hukum digunakan untuk tujuan-tujuan politik, bagaimana dalam pilkada, dalam pilgub, yang namanya eksekutif yang ada di puncak ingin menjadi penentu skenario. Jadi this is not personal. Ini bukan person. Ini soal bagaimana kekuasaan dijalankan dalam republik yang mengatakan sebagai negara hukum. Itu problemnya. Jadi nggak ada urusan dengan pribadi Jokowi dengan pribadi Ibu Mega. Ini persoalan yang sangat prinsip dalam peradaban negara kita ini. Bayangkan kalau MK saja kemudian sudah jebol, MA juga dengan mudah dijebol, aparat penegak hukum dengan mudah dimobilisasi, pejabat-pejabat publik yang sekarang menduduki pelaksana PLT, PJ, kepala daerah, hingga kepala desa, kebobrokan apa lagi yang belum dilakukan di negara ini? Kerusakan apa lagi yang belum kita telan selama beberapa tahun terakhir ini? Bagaimana kita bisa memberikan rasionalitas yang namanya PIK dan kemudian Serpong menjadi PSN? Bagaimana menjelaskan itu? Tidak ada sendi-sendi dari republik ini yang tidak dipelintir sesukanya. No, gak ada, Pak. Apapun bisa terjadi pada kita semua. Bagaimana rakyat dikorbankan dalam PSN, saya alami sendiri. Bayangkan ada PSN, NJOP diturunkan. Loh, ini untuk memakmurkan rakyat apa mau ngerampok rakyat? Jadi ini dari hulu ke hilir, Pak, urusannya. Bukan urusan Ibu Mega dengan Jokowi. Jokowi sebentar lagi history. Tetapi yang dia lakukan, dia tetap ingin menjadi relevan mungkin sampai 50 tahun mendatang. This is a problem. This is a huge problem. Makanya saya bilang tadi, apakah kemudian nanti setelah Jokowi ini pulang ke tanah sebesar 12.000 meter persegi yang diberikan negara itu, dia akan tidur nyenyak di sana dan tidak cawe-cawe? No. Dia pasti masih akan berupaya. Kenapa? Undang-undang Polri itu memungkinkan umur jenderal-jenderal itu sampai kapan tahun. Artinya apa? Bisa mengatur sampai nanti kombes-kombes dan seterusnya. Ini political game. Ini mengerikan yang dilakukan. Gak ada yang namanya demokrasi. Yang ada demokrasi prosedural, Pak. Hari ini orang bertanya, kalau mau nyalon itu harus dengan partai tertentu, kalau nggak diganggu sama yang namanya coklat. Nggak tahu saya coklat yang di
Alfamart atau di Indomart atau coklat yang mana nih? Iya kan? Maka kita kasih yang green tea, kita kasih yang kopi-kopi yang ada ijo-ijonya gitu kan. Biar sekalian aja kalau mau amprok-amprokan. Kan ini republik ini sedang dikendalikan oleh syahwat kekuasaan yang paling buruk dalam sejarah kita. Itu problem kita. Saya izin Bang Arni. Saya mau nanya ke Bang Deddy, penasaran saya. Lantas kalau buat PDI Perjuangan Bang Deddy, Jokowi itu ancaman bukan saat ini? Jokowi itu, Ancaman bukan buat PDI Perjuangan saat ini? Pak, kita sudah terbiasa dengan ancaman. Tarik Malah ini. Bu Mega itu ngejek. Pak Hasto, saya ini 3 kali dipanggil polisi loh zaman Soeharto. Saya dipanggil jaksa. Ngapain lu takut hadapin? Kok takut? Ancaman. Kita terbiasa dengan ancaman, bukan kita pede Pak. Tapi seancam-ancamannya dia makan nasi juga kok. Dia juga punya rasa takut. Emangnya kita juga nggak tahu apa yang di sana yang miring-miring punya Pak. Sabar aja. Tinggal dibuka juga ya? Tenang aja lah. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Ya, selamat datang juga kepada teman-teman yang baru mampir di channel ini. Jangan lupa komen, like, subscribe juga. Dan jangan lupakan ya untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar nanti teman-teman, Bapak Ibu dan pemirsa semua dapat menerima informasi seputar perpolitikan yang terjadi di bangsa dan negara ini. Tentu kita juga ya melihat bagaimana penilaian teman-teman kita, ya bagaimana perspektif, sudut pandang dan bagaimana cara berpikir ya. Di komentar ini kita semua akan ulas teman-teman ya. Dari penilaian teman-teman kita yang sering berkomentar, saya bacakan juga terus-menerus di channel ini. Nah, tentu memang kalau tadi kita juga sudah melihat ya bagaimana yang disampaikan oleh Bung Deddy Sitorus dari politisi PD Perjuangan, ya bagaimana masalah hubungan antara kedekatan Bu Mega dan Pak Jokowi akhir-akhir ini, dan bagaimana lembaga-lembaga hukum yang ada di negeri ini. Tentu banyak sekali tadi memang yang sudah kita dengarkan penjelasan dari Bung Deddy Sitorus. Ya, tetapi memang saya akan coba melihat ya bagaimana sebetulnya hubungan antara Bu Megawati dengan PD Perjuangan, khususnya pada Pak Jokowi, yang tentu memang kita tahu bahwa Pak Jokowi kerap kita mendengarkan ya mengkhianati PD Perjuangan, ya bagaimana perbuatan PD Perjuangan terhadap Pak Jokowi ya yang sampai sekarang bisa menjabat sebagai presiden selama 2 periode, sejak dari wali kota, gubernur sampai presiden. Ya, jenjang karir politiknya lahir dari PD Perjuangan. Tetapi ketika akhir masa jabatannya malah Pak Jokowi membuat kecewa ya seluruh kader dan mungkin militan PD Perjuangan. Nah, di sini ada penjelasan Sekjen DPP PD Perjuangan Pak Hasto Kristianto. Ini pada 9 Agustus 2024, teman-teman ya. Tapi sekarang Pak Hasto ini sudah ditetapkan sebagai tersangka ya kasus penyuapan di tahun 2019 kalau nggak salah, yaitu kasus Harun Masiku, karena diduga beliau ini terlibat ya. Nah, saya kutip dari Tempo ini per 9 Agustus 2024. Nanti kita akan coba bedakan seperti yang sekarang, seperti apa hubungan kedekatan Bu Mega dan Pak Jokowi. Nah, menurut Tempo, Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan hubungan Ketua Dewan Pembina Badan Pengarah Ideologi Pancasila atau BPIP Megawati Soekarno Putri dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi berjalan dengan baik. Beliau saat ini dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP atau berhubungan dengan Presiden Republik Indonesia ya harus baik-baik, kata Hasto. Ya, kata Hasto ketika ini diwawancarai pada Kamis 8 Agustus 2024. Hasto berkelakar jika hubungan Megawati dan Jokowi tidak baik maka BPIP tidak mendapatkan jatah anggaran. Kalau nggak baik-baik nanti anggarannya nggak dapat, kata dia.
Di sisi lain, Hasto tidak menjelaskan secara tegas bagaimana hubungan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP dengan Jokowi sebagai tokoh yang dibesarkan oleh PDI Perjuangan. Dia hanya menyebut Megawati tetap menjalankan rekomendasi Rapat Kerja Nasional atau Rakernas kelima PDIP yang lalu untuk membuka kerjasama politik dengan partai politik yang memperjuangkan nilai-nilai konstitusi, demokrasi, dan Trisakti Soekarno. Sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Mega menjalankan seluruh keputusan Kongres, termasuk rekomendasi dari Rakernas kelima partai, kata Hasto Kristianto. Megawati Soekarno Putri sebelumnya mengungkap soal hubungan dengan Presiden Jokowi. Ia mengatakan hubungannya dengan Jokowi baik-baik saja. Hanya saja, kata Bu Mega, dia tak setuju dengan rencana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode karena melanggar konstitusi. Berarti benar ya, Bu Mega menolak permintaan perpanjangan masa jabatan karena itu melanggar konstitusi. Ini langsung berita Tempo, bukan kaleng-kaleng ya, bukan abal-abal. Ini sudah resmi dan ini berdasarkan pikiran-pikiran, analisis, survei-survei yang dilakukan oleh Tempo ya. Nah, kemudian pada Februari 2022, gagasan Presiden 3 periode yang sempat mati suri kembali hidup setelah 3 ketua umum partai mendukung penundaan pemilu 2024. Mereka adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan. Megawati sejak awal menolak rencana perpanjangan masa jabatan presiden. Belakangan, hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP itu disebut renggang. Jadi kerenggangan hubungan antara Pak Jokowi dan Bu Mega karena permintaan perpanjangan masa jabatan untuk 3 periode itu ditolak oleh Bu Mega, ditolak oleh PDI Perjuangan. Nah, dari situ ya. Nah, ini loh enaknya loh dia ngomong gitu. Saya sama presiden baik-baik saja. Memangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan karena saya tidak mau ketika diminta 3 periode? Atau karena saya katanya tidak mau memperpanjang? Loh, saya tahu hukum kok, kata Megawati saat memberikan sambutan di acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada seluruh gubernur se-Indonesia di Balai Samudra Jakarta pada Senin 5 Agustus 2024. Ternyata permintaan 3 periode itu nyata. Nyata ya, luar biasa. Ini Tempo tadi saya coba lihat ya. Ini dari Tempo juga kita kutip per 28 Februari 2025. Saya coba lihat. Ini Jokowi tanya kabar Megawati PDIP kalau benar basa-basi biasa. Oke. Dari Tempo juga nih. Karena saya suka baca Tempo teman-teman ya. Ini saya baca nih. Teman-teman bisa nanti masuk ke Google juga. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP merespon pengakuan Presiden ke-7 Joko Widodo yang menanyakan kabar Megawati Soekarno Putri saat Jokowi menyampaikan hal itu saat bertemu Putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Puan Maharani. Soal Jokowi tanya kabar Ibu Megawati kalau itu benar, saya kira hanya basa-basi, kata Guntur Romli kalau nggak salah ya, melalui pesan pendek pada Jumat 28 Februari 2025. Guntur mengatakan, berdasarkan pada pengamatannya dari sebuah video, Puan menyapa Jokowi terlebih dahulu. Puan menghampiri Jokowi saat peluncuran dana Anagata Nusantara atau Dirgantara ya teman-teman ya, di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 24 Februari 2025. Potongan pertemuan Jokowi dan Puan tersebar di media sosial. Jokowi mengatakan pertemuan dengan Puan di acara peluncuran Dirgantara berlangsung singkat. Ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu mengaku tak banyak yang dibicarakan dengan Puan. Enggak ada yang dibicarakan. Ketemuannya 1 menit saja, enggak ada, kata Jokowi kepada awak media di Solo pada Rabu 26 Februari 2025. Namun saat Jokowi ditanya wartawan apakah menanyakan kabar Megawati, mantan gubernur Jakarta itu menjawab ya. Kalau ketemu Mbak Puan, pasti yang ditanyakan itu kabar Bu Mega. Hubungan Jokowi dengan Megawati hingga saat ini masih renggang. Kerenggangan terjadi sejak Pilpres 2024 lalu.
Jokowi yang kala itu kader PDIP tak mendukung Ganjar Pranowo yang diusung partai itu menjadi calon presiden. Jokowi yang saat itu masih menjadi presiden mendukung putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka. Gibran maju menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. PDIP kemudian memecat Jokowi pada 2024 lalu. Setelah itu Jokowi tidak pernah lagi bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Jadi itu teman-teman ya. Ya, memang kalau saya baca tadi kan saya ada 2 baca tuh. Jadi ya seperti itu memang kalau orang ya semacam ya kita juga kecewa gitu ya kalau misalkan dikhianat seperti itu kan kecewa. Apalagi tadi berupaya tidak hanya ingin mengkhianati partai tapi ingin mengkhianati konstitusi, melanggar konstitusi dengan permintaan perpanjangan masa jabatan atau permintaan 3 periode yang ditolak oleh Bu Megawati Soekarno Putri. Lalu bagaimana respon Anda? Silakan sampaikan di komentar pada video ini. Itu saja, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam NKRI, harga mati.